Bagi Bapak Ibu yang sedikit bingung terkait dengan alur prosesnya harus seperti apa, sebetulnya dengan LMS ini kita sangat dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 7 Oktober 2021, saya mendapat surat tugas untuk mengikuti pelatihan karya tulis ilmiah di Pusdiklat Kemenag. Alhamdulillah di hari ini, tanggal 11 Oktober, pukul 8 yang sudah lewat, pelatihan tersebut sudah dibuka secara resmi. Dan selanjutnya pelatihan akan berlangsung selama kurang lebih 12 hari dengan menggunakan LMS, Learning Management System. Dan ternyata di grup WhatsApp ada beberapa yang menanyakan bagaimana proses selanjutnya dan lain sebagainya. Saya ingin sedikit berbagi terkait dengan cara kerja LMS. Jadi Learning Management System itu memungkinkan kita atau peserta untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Lalu bagaimana tahapannya? Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengakses alamat dari LMS Pusdiklat Kemenag. Di WhatsApp group sudah diberitahukan bahwa kita bisa mengakses ppj teknis kemenag.net. Jadi semua aktivitas pelatihan terangkum dalam Learning Management System ini. Oke, setelah mengakses, kita perlu login terlebih dahulu. Akses untuk loginnya sudah diberikan oleh panitia melalui grup WhatsApp sesuai dengan data yang diinput oleh Bapak Ibu. Saya tidak akan menyebutkan data apa yang dimasukkan, itu silahkan Bapak Ibu proses saja. Untuk login ada di pojok kanan atas. Klik login dan register, kemudian di sini username dan passwordnya dimasukkan. Jika sudah, klik tombol login. Ini adalah tampilan sebagai peserta pelatihan karya tulis ilmiah. Dan kelas yang saya ikuti adalah pelatihan karya tulis ilmiah dosen angkatan ke-4. Bagi Bapak Ibu yang sedikit bingung terkait dengan alur prosesnya harus seperti apa, sebetulnya dengan LMS ini kita sangat dimudahkan. Setelah mengakses LMS ini, kita tinggal masuk pada pelatihan yang kita ikuti. Caranya di sini ada tulisan pelatihan karya tulis ilmiah dosen angkatan 4. Mungkin tampilannya agak sedikit berbeda sesuai dengan kursus yang Bapak Ibu ikuti. Nah, tetapi kurang lebih cara atau prosesnya sama. Kita klik saja di sini view. Maka Bapak Ibu akan masuk pada konten dalam pelatihan yang dimaksud. Dan ketika sudah berhasil masuk pada pelatihan yang diikuti, Bapak Ibu tinggal mengikuti saja proses atau alur yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Dimulai dari yang paling atas. Di sini saya sudah mempelajari tentang materi overview seperti yang telah disampaikan di hari Sabtu tanggal 8. Lalu kemudian di sini ada tulisan live streaming overview. Ini adalah jadwal live streaming yang sudah dimasukkan oleh tim panitia. Jadi cara kerjanya Bapak Ibu harus memenuhi checkpoint ini jika ingin melaksanakan pelatihan dengan tuntas. Misalkan ketika ini belum terchecklist, maka cara untuk mencecklistnya tinggal masuk ke materi overview. Ini adalah konten yang ada di materi overview. Dan di sini disematkan satu materi pelatihan dengan format Microsoft Word. Agar checkpoint berupa kotak tadi terchecklist secara otomatis, maka kita perlu mendownload konten yang ada di dalam setiap materi yang sudah disediakan oleh tim. Klik. Dan proses download pun akan berlangsung. Jika sudah, kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya dengan cara klik live streaming overview, tombol yang ada di sebelah kanan, atau
melihat materi sebelumnya yang ada di tombol sebelah kiri. Ini nanti akan sesuai dengan materi masing-masing. Saya kembalikan terlebih dahulu pada list konten kursus yang saya ikuti. Nah, setelah berhasil mendownload, kemudian melihat live streaming, maka kolom kotak yang tadinya kosong akan terchecklist dengan sendirinya oleh sistem, dan ini menjadi checkpoint kita. Jadi salah satu indikator penilaian ketuntasan kursus yang kita ikuti. Pun dengan materi-materi yang ada di bawahnya, langkah yang perlu dilakukan sebetulnya kalau disederhanakan kita hanya perlu menceklis kotak yang ada di sebelah kanan ini semuanya. Misalkan di yang kosong, ini masih kosong dan seterusnya. Tapi caranya tidak dengan cara klik kotak tersebut lalu akan terchecklist, tetapi harus mempelajari setiap materi yang disematkan dalam setiap pembahasan. Di sini untuk panduan, saya sudah menyimak dan mempelajari video menjawab kuis. Kemudian saya juga sudah menyimak dan mempelajari video tentang cara mengunduh materi dari e-learning ini. Lalu di sini juga saya sudah menyimak video tentang mengerjakan asesmen. Nah, jika ini semua sudah dilakukan, untuk kotak yang garisnya tidak putus-putus itu tinggal Bapak Ibu checklist saja secara manual. Misalkan ketika Bapak Ibu sudah menyimak dan mempelajari video tentang menjawab kuis, maka jika sudah ini tinggal diklik checklist. Tapi sebelum mengklik kotak yang checklist ini, Bapak Ibu harus mempelajari terlebih dahulu video tentang materi yang disampaikan. Berbeda dengan cara kerja di materi sebelumnya tentang overview, di sini ada kotak tetapi dia garisnya putus-putus. Nah, untuk kotak dengan garis putus-putus itu harus dilalui dengan cara mengakses materi. Tidak bisa di checklist secara manual. Artinya ketika Bapak Ibu sudah mengakses materi lalu kemudian mempelajari, maka secara otomatis sistem akan membaca bahwa kita sudah mempelajari materi tersebut, dan kotak dengan garis putus-putus ini akan terchecklist dengan sendirinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang paling berikutnya. Misalkan di pembukaan. Oke, di sini tertulis ada dua konten yang disematkan dalam materi pembukaan. Yang pertama adalah materi yang bisa kita unduh. Gambarnya berupa folder. Cara untuk mengunduhnya gampang, tinggal masuk ke folder tersebut dengan cara diklik. Lalu di sini akan ada materi yang bisa kita unduh. Dalam hal ini materi dengan judul susunan acara pembukaan dengan format PDF. Caranya sama seperti cara mengunduh tadi, tinggal klik lalu nanti proses download akan berlangsung. Tunggu hingga proses selesai, kita kembali lagi ke list materi. Oke. Di pembukaan ini yang sudah berlangsung tadi, di sini ada live streaming pembukaan. Sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu menunggu instruksi dari pendamping yang ada di grup WhatsApp, karena pada dasarnya jadwal Zoom di setiap pelatihan, di setiap materi sudah disematkan pada Learning Management System. Jadi kita bisa secara mandiri melihat kapan ada Zoom meeting, kapan ada pelatihan-pelatihan dalam bentuk lainnya, semuanya dalam Learning Management System yang sudah disiapkan. Termasuk misalkan konten selanjutnya terkait dengan Building Learning Commitment. Di sini kontennya berupa live streaming. Live streamingnya menggunakan Zoom dan sudah dijadwalkan oleh panitia. Artinya, walaupun ketika di WhatsApp group tidak ada link Zoom yang diberikan oleh pendamping, kita bisa mengakses link Zoom tersebut ketika sudah menginjak jadwalnya dengan cara klik live streaming. Saat ini tidak bisa diakses karena memang belum waktunya untuk mengakses. Tetapi ketika sudah waktunya untuk mengakses, kita tinggal klik saja live streaming ini, maka akan diarahkan kepada aplikasi Zoom Meeting atau Zoom Meeting dengan menggunakan browser yang Bapak Ibu gunakan.
pun dengan materi-materi selanjutnya yang ada di bawah, saya kira tidak jauh dengan cara-cara yang sudah dijelaskan di atas. Jadi itulah sedikit share saya terkait dengan cara kerja dari Learning Management System. Mohon maaf atas kelancangan ini, semoga ada hal bermanfaat yang bisa Bapak Ibu petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.